Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, eee, welcome to my video. Pertama-tama, terima kasih banget ya udah mau ngeluangin waktunya dan nyempatin diri untuk nonton video aku kali ini. Nah, di dalam video aku kali ini, aku bakal ngejelasin tentang teknik negosiasi dalam film J. Nah, pertama-tama sebelum aku ngejelasin tentang teknik negosiasi dalam film GIF, ada pepatah mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Halo teman-teman semuanya, nama aku Gina Kamila, aku salah satu mahasiswi dari, eee, Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia angkatan 2020 dengan NPM 264780012. Nah, sebelum aku menjelasin tentang teknik negosiasi dalam film GIF, pertama-tama kita harus mengetahui nih, apa sih negosiasi itu sendiri? Nah, negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi ini biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Maaf, negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang film GIF. Film GIF ini sendiri adalah salah satu film drama Hollywood yang disutradari oleh seorang sutradara asal Amerika, yaitu Mark Webb, dan naskah skenario-nya ditulis oleh Tom Flynn. Dibintangi oleh beberapa bintang top Hollywood, seperti Chris Evans yang berperan sebagai Frank Adler, Janice Ladd berperan sebagai Bunny, McKenna Grace berperan sebagai Mary Adler, Lindsay Duncan berperan sebagai Alvin Adler, Octavia Spencer berperan sebagai Roberta Taylor. Julianne Emery berperan sebagai Pat Golding, dan masih banyak lagi. Film GIF ini berkisah tentang seorang pria bernama Frank Adler yang terlibat dalam perebutan hak asuh atas keponakannya, Mary. Sejak kematian saudarinya atau kakaknya, Frank Adler, yang diperankan oleh Chris Evans, menerima tanggung jawab untuk menjadi wali bagi sang keponakan, Mary, yang diperankan oleh McKenna Grace. Suatu hari, Frank dipanggil oleh pihak sekolah setelah Mary terlibat perkelahian dengan seorang siswa. Kejeniusan Super Mary mencuri perhatian guru, lalu berimbas kepada kepala sekolahnya yang ingin membawa Mary ke tingkat kelas yang lebih tinggi dari usianya. Dalam sesi konsultasi ini, Frank kembali diminta mempertimbangkan untuk mendaftarkan Mary ke sekolah khusus anak-anak jenius. Untuk kesekian kalinya, Frank menolak karena tidak ingin melihat sang keponakan bernasib sama dengan Diane, yaitu ibu kandung Mary. Maaf, situasi kian memanas saat pihak sekolah melibatkan Evelyn atau Lindsay Duncan yang selama ini menginginkan hak asuh atas cucunya. Nah, langsung saja kita masuk ke konflik negosiasi pertama. Karena terjadi perebutan hak asuh antara Evelyn dan Frank, maka kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, di mana pada saat sidang Evelyn mendatangkan ayah kandung Mary. Tetapi pada saat sidang, ayah kandung Mary mengatakan hal-hal yang tidak logis. Seperti ketika ditanya oleh hakim tentang Mary, ayah Mary sama sekali tidak tahu apa-apa. Seperti ayah Mary tidak tahu tanggal lahir Mary, nama tengah Mary, dan apa saja kesukaan dari Mary sendiri. Sehingga sidang kali ini dimenangkan oleh Frank, yaitu paman Mary. Dalam negosiasi pertama, konflik ini termasuk dalam konflik disfungsional atau negatif. Karena dalam negosiasi ini, munculnya perasaan cemas, tegang, dan perasaan bermusuhan antara Frank dan Evelyn. Dan negosiasi ini juga menyulut terjadinya konflik yang lebih lanjut lagi. Negosiasi ini juga merupakan kuadran 2, yaitu menang kalah.
Karena negosiasi ini terjadinya persaingan antara Frank dan Evelyn. Dan dalam negosiasi ini, Frank memenangkan sidangnya. Kita masuk ke konflik negosiasi kedua. Dalam sidang keempat, pengacara Evelyn mengatakan bahwa Frank tidak layak untuk mengasuh Evelyn karena dianggap tidak layak dari sisi pekerjaan, tempat tinggal, asuransi, dan lain-lain. Dalam sidang ini, Frank terpojok karena dianggap benar-benar tidak layak dalam mengasuh Mary. Dalam hal ini, Frank dituduh tidak mendapat perhatian khusus dari orang tuanya dahulu, tidak sama seperti yang didapatkan oleh Diane, yaitu almarhum ibu dari Mary. Karena Diane seorang bintang dan dia dituduh mengambil hak asuh Mary karena ingin balas dendam dan menyalahkan atas kematian saudarinya, yaitu Diane. Dalam sidang ini diputuskan untuk mencari orang tua asuh bagi Mary sebagai jalan alternatif karena tidak diterima kesepakatan antara Frank dan Evelyn. Dalam konflik ini, dalam negosiasi konflik ini termasuk konflik disfungsional atau negatif. Karena seperti tadi munculnya rasa cemas, permusuhan, dan tegang. Negosiasi ini juga menghambat atau mengganggu kinerja individu, baik itu dari Frank maupun dari Evelyn. Negosiasi ini termasuk ke kuadran 3, yaitu kalah-kalah. Karena pada sidang ini tidak didapatkan kesepakatan antara Evelyn dan Frank. Dan dalam negosiasi ini, mencari alternatifnya dengan mencari orang tua angkat bagi Mary yang layak untuk mengasuh Mary. Nah, pesan moral yang dapat kita resapi dari film GIF ini yaitu jangan pernah memaksakan kehendak karena apapun yang dipaksakan itu tidak baik. Perseteruan Frank dan Evelyn sangatlah panas. Mereka bersikukuh yang paling baik pengasuhannya untuk Mary. Padahal di balik itu semua yang Mary inginkan dan malah Mary justru merasa tertekan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam pengucapan dan lain-lainnya. Untuk terakhir kalinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.